sore teman-teman. Pada hari ini, hari Rabu 13 Mei 2020, kami dari grup AC1 kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami secara online dengan topik cost-based decision making. Dan kelompok kami mengambil judul jurnal utama yaitu analisis biaya dalam kasus pengambilan keputusan yang relevan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Trisa Tobing, NPM 17510271. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, persaingan amatlah ketat untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan untuk setiap perusahaan di berbagai negara. Nah, setiap perusahaan ketika menghasilkan pangsa pasar yang banyak dan mereka pastinya akan menghasilkan kualitas produk yang maksimal pula. Nah, untuk itu, untuk menghasilkan pangsa pasar yang banyak dan mencapai laba yang diinginkan perusahaan, maka perusahaan tersebut haruslah memiliki keputusan yang baik. Yang artinya keputusan yang baik adalah manajer dan karyawan haruslah sejajar. Sejajar yang dimaksud adalah mereka harus bekerja sama, mereka harus mengoptimalkan pekerjaan mereka sebaik mungkin, akhirnya mereka mencapai laba tersebut. Nah, adapun yang dimaksud dengan keputusan di sini adalah ketika saya seorang manajer dan saya mengambil keputusan sendiri tanpa mempertanyakan kepada karyawan saya akan menganggap diri saya itu benar. Saya akan menganggap keputusan yang saya ambil itu benar tanpa saya bertanya ke rekan-rekan. Sementara belum tentu keputusan yang saya ambil itu baik. Maka sebaiknya saya sebagai manajer harus bertanya kepada teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang ada di kantor tersebut. Nah, maka yang saya maksud di sini adalah pengambilan keputusan yang akan diambil perusahaan merupakan alternatif yang akan membuat perusahaan tersebut menghasilkan laba atau malah merugikan perusahaan, baik di sisi kualitatif atau non-kualitatif perusahaan tersebut. Nah, keputusan-keputusan di sini harus dibuat semaksimal mungkin agar mendapat hasil yang optimal, kualitas yang baik, dan pangsa pasar yang baik pula. Ada beberapa kegunaan penting manajerial dalam menentukan informasi biaya. Yang pertama, memahami biaya, apakah produk layak untuk dilanjutkan atau didesain ulang atau malah harus dihentikan. Yang kedua, menetapkan harga dengan cost basis, dan yang ketiga, memahami peluang untuk produk itu sendiri. Nah, kembali ke judul jurnal utama, pengambilan keputusan untuk biaya yang relevan. Ada beberapa yang termasuk. Perkenalkan, nama saya Anugerah Karina Ginting, NPM 1751054. Saya akan menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan. Ada 3 life cycle produk. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada manufacturing, yang ketiga ada memperbaiki atau menghapus produk. Dan ada juga beberapa yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalahnya. Yang ketiga, membuat prediksi. Dan yang keempat, mengevaluasi dan mencari bukti. Pengambilan keputusan harus didasarkan metode penelitian dan juga disertai dengan bukti yang akurat. Yang pertama, ada life cycle costing. Kebanyakan dilakukan pada fase perencanaan dan memperkirakan biaya produk selama masa hidup produk. Dan yang kedua, ada target costing, yang digunakan dalam fase perencanaan dan menjelaskan proses pemilihan produk dan juga desain proses, yang akan menghasilkan sebuah produk sehingga bisa diproduksi dengan biaya yang bisa diterima dan mendapatkan keuntungan, memberikan estimasi harga pasar produksi, volume penjualan, dan juga pendapatan fungsi. Yang ketiga, ada Kaizen costing, berfokus pada pengidentifikasian peluang untuk meningkatkan biaya selama fase manufacturing. Konsep ini lebih jauh diartikan sebagai perbaikan terus-menerus melalui perubahan hal-hal kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Gadis Tampu Bolon. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi kami yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gadis Tampu Bolon, NPM 17510012. Di mana kami mengambil jurnal utama yang berjudul Penerapan Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan Membuat Sendiri atau Membuat Produk Setengah Jadi untuk Meningkatkan Laba pada CV Tabea. CV Tabea adalah perusahaan yang bergerak di bidang mebel yang diteliti oleh Stefani, Jadi Morasa, dan Victoria. Dalam jurnal ini, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan setelah kami mereview jurnal ini, maka dapat kami simpulkan kelebihan dalam jurnal ini adalah penulis menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian secara detail. Penulis menjelaskan rincian data secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Penulis menjelaskan tahun berapa perusahaan berdiri dan siapa yang mengelola dan produk apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan perhitungan biaya relevan,
Maka penulis menjelaskan bahwa perusahaan belum bisa menggunakan keputusan membuat sendiri karena rincian data yang dilakukan dengan perhitungan biaya relevan. Produk setengah jadi lebih hemat untuk memenuhi pesanan. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah, maka dari itu perusahaan dapat melakukan penghematan biaya untuk meningkatkan laba. Dan untuk jurnal pembanding pertama yang berjudul Analisis Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut Produk pada PT Fortuna Inti Alam yang diteliti oleh Wulan Kristiana Mandiga. Dalam jurnal ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan kelebihan dalam jurnal ini, penulis memaparkan secara jelas mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Penulis jurnal sudah teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Penulis menampilkan semua biaya identifikasi secara jelas sehingga dalam menghitung biaya relevan perusahaan dapat menghitungnya dengan mudah dan dapat mengetahui keputusan apa yang harus diambil, menjual atau memproses lebih lanjut produk tersebut dengan menggunakan metode biaya relevan. Dan kekurangan pada jurnal ini, si penulis tidak menjelaskan di kesimpulan jurnal bahwa keputusan apa yang telah diambil oleh perusahaan PT Fortuna Inti Alam ini, menjual atau memproses lebih lanjut produk tersebut dengan menggunakan metode biaya relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Esti Armi Waruwo. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah jurnal pembanding kedua yang berjudul Penerapan Biaya Diferensi dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri RN Pangsit. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama adalah menggunakan analisis diferensial untuk mengukur besar dari pendapatan. Yang kedua adalah menggunakan metode analisis, yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Yang ketiga, perusahaan ini di jurnal ini juga menjelaskan keputusan dalam membeli atau membuat sendiri. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah perusahaan mie pangsit tidak menggunakan atau membuat bahan baku sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal pembanding ketiga, yaitu yang berjudul Multi-Criteria Destination Making a Process for Supplier Evaluation and Selection Literature Review. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan artikel jurnal yang banyak sebagai referensial penelitian. Yang kedua adalah informasi yang diberikan sangat mudah untuk dipahami. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini adalah peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan informasi dari artikel jurnal tersebut, sehingga data yang diberikan belum akurat. Yang kedua adalah tidak menjelaskan tentang bagaimana masing-masing pendekatan melakukan pengambilan keputusan terhadap pemilihan pemasok. Yang ketiga adalah jurnal ini hanya menjelaskan kriteria pemilihan pemasok, tidak ada menjelaskan contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan tersebut dan bagaimana perusahaan itu memilih pemasokan. Yang ketiga adalah jurnal pembanding keempat, yaitu yang berjudul Analysis of Overhead Cost Behavior Case Study on Decision Making Approach. Kelebihan dari jurnal ini adalah metode penelitian, yaitu menggunakan data deskriptif kualitatif. Yang pertama menggunakan mode regresi linear berganda dengan estimasi titik dan dengan estimasi interval parameter model. Yang kedua adalah penulis memberikan secara rinci bagaimana anggaran dana untuk penggunaan biaya overhead.
Kekurangan dari jurnal ini adalah penulis memberikan rincian, namun tidak memberitahukan teknik analisis data apa yang mereka gunakan. Yang kedua adalah ada beberapa angka atau penulisan yang sulit untuk dimengerti. Sekian dari penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irmawati Silaban, MPM 17510087. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 5, yaitu incremental cost sebagai salah satu alternatif pada pengambilan keputusan jangka pendek. Di dalam jurnal ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu incremental cost merupakan hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam jangka pendek untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua yaitu penulis menampilkan dengan rinci bagaimana aktivitas pendanaan pada suatu perusahaan dari laba hingga kerugian perusahaan tersebut. Kelebihan yang ketiga, metode variable costing adalah metode yang cukup baik untuk menentukan incremental cost. Kelemahan jurnal ini yaitu 1. Penelitian memberi kesimpulan bahwa incremental cost lebih baik menggunakan metode variable costing, namun dia hanya memaparkan tentang pendanaan variabel tanpa memaparkan metode full costing, yang artinya hanya dia sendiri yang mengetahui pemaparan dana metode costing tersebut. Kelemahan yang ketiga yaitu penulis tidak memberitahu dia menggunakan metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Jurnal pembanding ke-6 yaitu The Basis, Principle, and Method of Decision Making, a Review of Literature. Kelebihan jurnal ini 1. Penulis memberitahu dalam jurnal bagaimana seharusnya pengambilan keputusan dimulai dari mana hingga akhirnya, faktor hal yang lainnya. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode SOCOR. Kelemahan jurnal ini 1. Jurnal ini terlalu banyak memiliki bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca karena berbelit-belit. Jurnal pembanding ke-7, Cost-Based Management of Decision Making in Greek Luxury Hotel. Kelebihan jurnal ini yaitu menggunakan konsep inovasi terbuka atau OI dari perspektif perkembangan terkini dan relevansi dengan proses pengambilan keputusan berbasis biaya produk dan sebaliknya. Kelebihan kedua yaitu menggunakan 3 mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan biaya yang telah ditinjau dalam review. 1. Life Cycle Costing atau LCC. 2. Target Costing atau TC. Dan yang ketiga, Kaizen Costing atau KC. Kelemahan jurnal ini yaitu tidak membuat sesuatu contoh terhadap suatu perusahaan dalam penelitian tersebut, hanya membuat pengambilan keputusan berdasarkan biaya di bawah lingkungan inovasi terbuka. Kesimpulan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding ke-8, yang pertama, dalam cost-based decision making method, analisis biaya relevan sangat berguna di dalam menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Biaya relevan dipergunakan untuk pengambilan keputusan menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan manajemen. Yang kedua, biaya relevan muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara 2 atau lebih. Perusahaan dapat mengambil keputusan memproses lebih lanjut produk dengan melihat selisih antara keduanya dengan menggunakan analisis biaya relevan.
Yang ketiga, biaya relevan manfaat diterapkan di perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam rangka mendapatkan keuntungan lebih. Saran dalam cost-based decision making, sebaiknya perusahaan menerapkan biaya relevan dalam pengambilan keputusan untuk memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan informasi yang akurat dengan cara menunjukkan perbandingan biaya setelah melakukan metode biaya relevan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.